Shalom Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi ini, mari kita memperkatakan dengan iman Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di sepanjang jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semuanya. Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas teguh berdiri karena ketulusan. Kata tulus atau integritas dalam Mazmur 41 berasal dari kata dasar Ibrani yaitu tom, yang diterjemahkan sebagai tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencederai orang lain. Secara manusia, kita menganggap wajar kalau kita dapat membalas orang-orang yang menyakiti atau mengkhianati hati kita. Bahkan Raja Daud dengan segala kelebihannya pun mencurahkan isi hatinya dengan memohon belas kasihan dan meminta Tuhan membelanya. Daud merasa layak memberikan hukuman dan membalas orang-orang yang memusuhinya. Namun Tuhan menjawab doa Daud dengan cara yang berbeda. Dalam Mazmur 41 ayat 13 berkata, "Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya." Kata ketulusan dalam English Standard Version adalah integrity, di mana kata tersebut mengandung arti Tuhan menopang Daud sehingga dapat teguh karena ketulusan atau integritas Daud. Tuhan meneguhkan Daud bukan untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya, melainkan ketulusan hati Daud untuk mengasihi musuh-musuhnya. Pengertian dalam ayat ini merupakan titik balik Daud. Daud menyadari bahwa pertolongan, kekuatan, dan perkenanan Tuhan datang karena ketulusan atau integritas Daud di mata Tuhan, bukan karena nafsu untuk melakukan pembalasan. Selain Daud, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang berjalan atau hidup dalam integritas dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari kita bahas. Yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah orang muda yang mempertahankan integritasnya. Yusuf mengalami berbagai pengalaman yang buruk, namun Yusuf selalu berjalan dalam ketulusan hati. Ia mengalami kemenangan atas hal-hal yang buruk. Ketika dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak,
ia dapat memilih untuk menyalahkan saudaranya, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika digoda oleh istri Potifar, Yusuf tetap berdiri teguh dalam integritas, menolak godaan untuk berbuat dosa. Akibatnya, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun, Yusuf tetap disertai Tuhan karena senantiasa menjaga integritasnya. Ketika kepala penjara melihat bagaimana Yusuf bekerja dan mengelola segala sesuatu, ia mempercayakan semua pekerjaan kepada Yusuf. Demikian pula, saat Yusuf bisa menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti, dan tafsir mimpi itu digenapi, namun juru minuman melupakan Yusuf yang telah menolongnya. Pada saat yang tepat, Yusuf diteguhkan oleh Tuhan untuk berbicara di depan Fir'aun dan menafsirkan mimpi Fir'aun. Tuhan memiliki cara dan waktu yang tepat untuk mempromosikan Yusuf, orang yang hidup dalam ketulusan hati. Kita pun dapat ditolong Tuhan jika kita tetap teguh berdiri dalam ketulusan hati kita. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daniel. Sebagai orang buangan yang ditawan di Babel, Daniel harus menuruti semua aturan Babel termasuk dalam hal makan dan minum. Namun Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang disantap raja. Itulah integritas. Sebagai hasilnya, Tuhan mengaruniakan kesehatan, pengetahuan, dan kepandaian, bahkan kecerdasan 10 kali dari orang-orang lain. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1, kita juga diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan cemar, seperti pesta pora, mabuk-mabukan, kata yang sia-sia, dan menempatkan kesuksesan duniawi di atas Tuhan. Kita percaya orang yang menjaga hidupnya kudus akan diberkati Tuhan. Selain Daniel memilih untuk tidak mencemarkan hidupnya, dia memilih untuk tetap hidup dalam integritas dengan menyembah Tuhan 3 kali sehari, sekalipun ancamannya dicebloskan ke dalam gua singa. Dari kisah kedua tokoh ini, kita belajar bahwa orang yang tulus atau berintegritas bukan hanya mendapat topangan atau perlindungan supaya dapat berdiri teguh, tetapi juga mendapat tempat yang pasti dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Hari ini kita pun diminta untuk konsisten menyembah Tuhan sekalipun tidak ada yang mengawasi. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih konsisten menyembah Tuhan secara pribadi dan masih bersemangat beribadah secara online? Saya berdoa di tahun integritas ini, kita dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus dan menjadi berkat untuk kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan kita boleh berkumpul dalam ibadah online kali ini. Kita mengucap syukur meskipun kita tidak dapat berkumpul dan bertatap muka secara langsung, tapi kita percaya Tuhan takkan pernah meninggalkan kita dan berkat yang begitu besar atas setiap kita. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, jika Engkau boleh mengumpulkan kami dalam ibadah online ini ya Tuhan. Kami percaya biarlah roh kami boleh bersatu hati memuji menyembah Engkau dan meninggikan Engkau Raja dari segala Raja. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap ya Tuhan untuk memulai ibadah ini, dan biarlah Engkau boleh pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami siap ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa sungai sukacita dari Tuhan telah mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita katakan sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan
sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayani Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Katakan sama-sama, sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersama-sama mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sorak-sorai buat Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kami percaya Tuhan, kemenangan telah Engkau berikan kepada kami umat-umat-Mu ya Bapa. Kami juga percaya Tuhan, setiap kami yang sakit telah Engkau sembuhkan, setiap kami yang lemah Engkau telah kuatkan, setiap kami yang berbeban berat ya Tuhan, Engkau telah memberikan keringanan dan kelegaan kepada setiap kami. Biarlah kami boleh terus mengucap syukur di hadirat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan dari awal, ku menyembah, ku menyembah dalam
kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami Tuhan hanya di dalam Engkau. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sama-sama angkat pujian dari awal. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Mari jemaat kita satu dalam doa. Ya Aba, ya Bapa, ya Tuhan Yesus, ya Allah Roh Kudus, kami kembali meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, dan memuji-Mu. Tuhan, ditinggikanlah nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Bapa, biarlah umat-Mu pagi hari ini bersorak-sorai memuji-Mu. Tuhan, kami juga mengucap syukur ya Bapa atas semua pemeliharaan-Mu, berkat-Mu, kemurahan-Mu yang kami terima sepanjang minggu ini. Kami ada dalam pemeliharaan-Mu, dalam proteksi-Mu, dan dalam perlindungan-Mu. Tuhan, kami kembali bawa bangsa yang kami kasihi ini ke tangan kasih-Mu. Tuhan, turunlah belas kasihan-Mu atas Indonesia. Tuhan, pulihkan negeri kami. Tuhan, sembuhkan Indonesia dari pandemi COVID-19. Tuhan, pulihkan kondisi ekonomi negeri kami. Damai sejahtera-Mu tercurah atas Indonesia. Berkat-berkat kehidupan Tuhan limpahkan atas negeri kami. Bapa, Engkau juga berkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada di negeri kami, dari Presiden, Wakil Presiden, TNI, Polri, MPR, DPR, kepala-kepala daerah, sampai di tingkat RT RW. Tuhan yang mencurahkan roh takut akan Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat-Mu. Tuhan yang memberikan kearifan-Mu bagi setiap pemimpin kami dalam mengatur, dalam memimpin negeri ini. Sehingga rancangan-rancangan yang berasal daripada-Mu yang pulih terwujud. Tuhan, berkati juga program vaksinasi. Tuhan, Engkau yang campur tangan dalam program ini untuk pemulihan negeri kami, untuk mengatasi pandemi COVID-19, dan berikan juga ya Bapa hati yang dengar-dengaran, hati yang penurut bagi setiap rakyat Indonesia. Dan biarlah Tuhan negeri kami dipulihkan. Bapa, kami juga berdoa bagi Bapak Gembala Sidang kami, Pak Niko dan keempat wakilnya. Tuhan, damai sejahtera-Mu turun atas hamba-hamba-Mu ini. Visi yang baru Tuhan nyatakan bagi lewat hamba-hamba-Mu ini, untuk membawa umat-Mu semakin dekat dan mengenal-Mu. Bahkan Engkau pakai untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, berkati setiap pelayanan-pelayanan yang ada. Berkati juga ya Bapa seluruh keluarga besarnya. Ada perlindungan-Mu, ada proteksi-Mu bagi seluruh keluarga besar hamba-Mu ini.
Tuhan, kami juga bawa Bapak Gembala kami di tempat ini, Pak Hendro Basuki. Tuhan, Engkau yang memampukan hamba-Mu dalam mengembalakan umat-Mu di GBI Pos Pengumben. Engkau pakai hamba-Mu untuk memperlebar kerajaan-Mu, dan Engkau yang selalu memberikan urapan yang baru agar hamba-Mu ini selalu berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkati keluarganya, terkhusus untuk Ibu Ivang yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tuhan juga berkati untuk anak, cucu, dan menantunya. Ada perlindungan-Mu bagi keluarga besar hamba-Mu ini. Bapa, kami juga berdoa bagi wakil gembala kami. Tuhan, berkat yang sama juga Tuhan curahkan. Tuhan berikan roh unity dalam bahu-membahu mengembalakan umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap pelayan-pelayan-Mu di tempat ini. Tuhan berikan pengurapan yang baru bagi setiap pelayan-pelayan-Mu ini. Biarlah roh mereka tetap menyala-nyala dalam melayani Engkau. Tuhan berkati dan Tuhan pakai lebih dan lebih lagi. Bapa, berkati juga umat-Mu yang pagi hari ini setia beribadah, memuji-Mu, memuliakan nama-Mu. Tuhan, Engkau pulihkan keluarga lepas keluarga. Tuhan pulihkan keadaan ekonomi mereka. Tuhan pulihkan kondisi kesehatan mereka. Bapa, Tuhan juga bukakan jalan bagi mereka yang mengalami jalan buntu. Terima kasih Tuhan, berkati juga setiap anak-anak muda, setiap generasi Yeremia yang ada di gereja kami, yang masih sekolah. Engkau juga yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, mampukan kami untuk bisa duduk diam, mendengarkan firman-Mu, dan berbicaralah ya Tuhan, lewat hamba-Mu yang Engkau utus untuk menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari jemaat, kita yang sama-sama siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita katakan amin. Halo, puji Tuhan, kita bertemu kembali walaupun tidak secara langsung, tapi kami percaya semua saudara dalam keadaan yang sehat nomor satu, ya, paling utama. Amin. Ya, hanya Tuhan perlindungan kami, pertolongan kami semua. Ya, makanya kita nggak usah terlalu bagaimana sampai khawatir, tapi tetap berjaga-jaga saja, ya. Jangan sampai paranoid banget, jangan, ya. Biasa aja, tapi yang penting kita pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, jangan lupa, ya. Saya percaya semua saudara akan selamat, sehat terus sampai kita berjumpa kembali muka tatap muka. Puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini firman Tuhan terambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuannya itu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya.
Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapatkan hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal dan tak tampak, yang esa. Amin. Amin. Haleluya. Ya, dari bacaan firman tadi jelas bahwa kita semua ini yang sudah dikasih anugerah keselamatan, ya, melalui penyaliban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memang mau menyelamatkan semua manusia di dunia ini, ya. Dan yang percaya kepada Dia itu yang akan menerima keselamatan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara dan saya sudah diselamatkan. Teristimewa lagi kalau di ayat tadi, yaitu Tuhan Yesus, yaitu di sini katakan aku bersyukur kepada Dia menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ini Paulus, ya, surat Paulus ini, Timotius, ya. Saudara, luar biasa Tuhan Yesus. Kita sudah dipanggil, dipilih, dipakai. Saudara diberi kepercayaan. Bukan hanya pendeta saja yang diberi kepercayaan. Semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus diberi kepercayaan. Masing-masing berbeda. Ya, satu tubuh Kristus. Ya, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada tangan, ada kaki, ada semuanya. Beda fungsi, tapi nggak boleh jelek-jelekin, tidak boleh menghakimi satu sama lain. Ya, buat saya, karena saya tahu firman ini, saya nggak mau menghakimi atau menjelekkan saudara-saudara yang di dalam satu pelayanan. Tidak, karena saya tahu Tuhan yang memberi kepercayaan. Bukan saya, bukan. Tuhan yang memberi kepercayaan. Oleh karena itu, tanggung jawab langsung juga kepada Tuhan. Jangan main-main, ya. Kalau sudah dikasih kepercayaan, jangan main-main. Tuhan mau orang yang setia, ya, setia sampai kapanpun, sampai kita dipanggil Tuhan, setia di dalam pelayanan. Karena Tuhan yang perintahkan, ya, pergilah, ya, pergilah. Tuhan nggak bilang, hei pendeta, pergilah. Nggak. Di Matius 28 kan, di situ Tuhan mengatakan pergilah. Ya, kita semua yang percaya pergilah, artinya apa? Melakukan tindakan, ya, memberitakan, memberi kesaksian kepada orang-orang, ya, yang sudah kenal, kita kuatkan. Yang belum kenal, kita kasih tahu. Nggak mau terima, nggak apa-apa. Jangan paksa, nggak boleh. Orang nggak boleh paksa, kita hanya doakan. Karena orang bisa mengikut Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus yang panggil. Ya, Tuhan Yesus yang pilih. Bukan orang yang memilih Tuhan. Bukan. Karena kita ini bukan orang beragama. Kita dipanggil untuk mengikut Tuhan Yesus. Nah, ini harus paham. Beda, ya. Kalau agama ada syariat-syariatnya, ada tata caranya bagaimana. Kalau ini di sini kita mengikut Tuhan. Tuhan bilang apa, kita ikuti. Ya, jangan ngelawan, lakukan saja. Jangan berbantah-bantah dengan Tuhan. Tuhan kan sudah bilang, lakukan ini, jalani. Lihat nanti ada hasilnya, ya.
jangan ngelawan, karena kita ini mengikut Yesus. Perhatikan ini, beda ya. Kalau agama manusia, orang berusaha mencari bertemu dengan Tuhannya, ya. Tapi kalau kita lain, Tuhan yang mencari, memilih kita. Nih, makanya jangan sia-siakan, ya, jangan sia-siakan yang Tuhan panggil kita ini, jangan sia-siakan. Lakukan saja. Tuhan nggak menyuruh saudara melebihi talenta karunia yang ada pada kita. Ya, Tuhan lebih tahu. Kalau kita disuruh pimpin pujian, oh Tuhan tahu. Ya, nyanyi, doa, banyak pelayanan, melayani, ada yang konseling, ada semua. Jadi kita harus hargai Tuhan. Hati-hati, ya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan sekali-kali saudara menyangkali Tuhan Yesus. Hati-hati, nanti nama kita dicoret, ya. Nama kita dicoret di kitab kehidupan. Keluaran 32 ayat 33, ya. Tetapi Yesus berfirman kepada Musa, "Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku." Ya, amin. Tuhan bicara apa? Tuhan berfirman kepada Musa, "Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapus dari dalam kitabku." Hati-hati, ya. Makanya saya sering ngomong kalau khotbah bilang, sekali Yesus, tetap Yesus. Kita ngikut Tuhan. Kadang-kadang ada kerikil, kita jatuh. Sadung batu, masuk lubang, tapi keluar lagi, bangkit lagi, jalan lagi. Jangan kita teruskan kalau Tuhan sudah kasih peringatan. Amin. Jangan kasih kesempatan iblis untuk lebih lagi. Jangan. Tapi ingat, kita manusia kadang bisa jatuh. Tapi coba kembali lagi. Firman bilang apa? Orang percaya, orang benar, berapa kali jatuh, berapa kali bangkit. Jangan melakukan hal-hal yang sudah kita lakukan salah. Udah ngerti salah, udah. Karena firman yang bilang, lebih banyak kita tahu firman, lebih banyak kita dituntut. Hati-hati. Saya juga. Kalau rasanya melenceng, kenapa? Balik lagi. Ampuni Tuhan. Ampuni saya. Ya, namanya manusia. Tapi jangan dibuat alasan itu. Manusia akan lemah, enggak. Ya, jalani saja. Di ayat 13 dikatakan, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Siapakah saudara dan saya? Dulu siapakah saudara, siapakah saya? Orang yang gak benar. Ya, saya orang yang gak benar. Ya. Tapi karena kemurahannya, karena kasihnya, ya, karena kasihnya kepada saya dipanggil, dipilih, dipakai. Saya sungguh bersyukur. Dan firman Tuhan yang katakan, satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Terjadi.
Jangan ayat ini bilang ya udah semua Tuhan selamatkan. Tidak bisa. Kita harus bertobat benar-benar. Kita bertobat benar-benar. Baru orang yang di dekat kita, seisi rumah kita, mau percaya Yesus. Gampang, bener. Bukan tobat-tomat, bukan. Kalau tomat itu kan tobat-tobat, kumat lagi. Jangan. Ya, kita tobat. Ya, percaya. Berjalan terus bersama Tuhan. Tuhan akan tunjukkan nanti. Masuk di dalam pelayanan apa? Yang mana? Ya, kita lakukan. Jangan melawan. Wah Tuhan, aku nggak mau itu. Ya itu nggak enak Tuhan. Nggak cocok. Oh jangan. Tuhan suruh, mungkin sebagai pendoa, lakukan saja. Sebagai pengamat coba lakukan saja. Ya, kita harus tahu kalau Tuhan yang suruh, jangan kita lawan. Semua ada upahnya. Orang bekerja ada upahnya. Makanya Tuhan bilang, bila kamu tidak bekerja, ya, jangan makan. Oh, ya kan? Artinya apa? Kerja, baru ada makan. Kerja, baru ada jet, ada duit. Jangan begini, jangan. Tuhan yang memberi. Jangan minta sama jemaat, buat saya tidak ada itu. Ini fakta. Ya, saya berani bicara fakta. Tuhan yang membuat saya berubah, ya, diberkati. Kalau saya ingat waduh, Tuhan begitu baik sama saya, teramat sangat baik, teramat baik Tuhan sama saya. Dan saya bilang, saya nggak bisa balas Tuhan. Saya bisanya cuma nyicil, lunasin nggak bisa. Kita kan berutang Tuhan, lunasin nggak bisa. Ya udah nyicil dengan kebaikan, dengan nurut sama Tuhan. Karena firman Tuhan juga bilang, ya, Tuhan berfirman bahwa kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Tuhan. Bahkan lebih, jangkauannya lebih besar. Terbukti kan? Sekarang ini, kalau dulu Tuhan hanya di satu tempat, di mana di Galilea, di mana di situ, ya, di Yerusalem, di mana. Tapi sekarang semua orang bisa mendengar, Ya, inilah yang dibilang Tuhan memang benar. Makanya Alkitab itu tetap relevan dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Ya, jangan sampai kita itu kan cerita lama. Tidak, ini bukan cerita. Firman Tuhan. Ini bersyukur, ya. Kita kasihkannya saja. Mari kita baca ini, saya diingatkan. 2 Petrus 1 ayat 5-7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebijakan dan kepada kebijakan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih dan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ya. Apa ini cerita ini? Apa arti firman ini? Sudah dibentuk, saya dibentuk, sudah dibentuk. Pelan, ya kan? Mulai kan dari pelan. Saya nggak bisa jabarkan waktunya, ya. Jadi nggak langsung jel gitu, enggak. Pelan-pelan. Ya, saya juga pelan-pelan. Ya. Kalau dulu rokok, meminum, segalanya, ya kan?
terus Tuhan bisa merubah. Kita harus merubah dulu, baru Tuhan yang menguatkan. Jangan salah. Tuhan, saya ngerokok ini, tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Berhentiin Tuhan. Jangan ngomong gitu. Saudara yang harus memberhentikan, baru Tuhan tolong. Ada niat dulu. Dimulai dari kita ada niat. Kalau ngomong gitu, bilang minta. Oh, jangankan berhentiin rokok, berhentiin kamu. Game. Jadi kita harus tahu di dalam mengikut Tuhan Yesus, kita harus tahu ya caranya ya bersama Tuhan bagaimana. Jangan sampai kita nanti tertolak ya. Jangan sampai kita tertolak ya. Di ayat 14 dikatakan ya, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Apa dikatakan? Dikaruniakan dengan limpahnya, ya, tanpa batas. Tergantung kita, tergantung masing-masing. Sanggup menerima kelimpahan ini enggak? Ya. Karena di dalam kehidupan mengikut Tuhan Yesus, halangan, ya, ujian ada. Jangan sampai jatuh. Tuhan katakan apa di itu? Walau ia jatuh, tak sampai tergeletak. Ya, gak sampai tergeletak. Jatuh bisa, tapi jangan sampai tergeletak. Bangkit lagi. Kita harus menunggu, bekerja terus, bekerja pelan-pelan. Pembaruan budi ada terus. Setiap saat, setiap waktu, demi hari, bulan, tahun berubah. Dari situ kita akan menerima lebih lagi. Ya. Yohanes 3 ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Amin. Bukti kan? Tuhan memberi karunia, kekuatan, kemampuan tidak terbatas. Asalkan kita tetap setia. Sering saya sampaikan, orang Kristen itu harus punya 1 juta. Orang Kristen harus punya 1 juta. Jangan berpikirannya, oh, kita mau tahu duitan nih. Oh, enggak, bukan itu. 1 juta itu setia, jujur, taat. Ya, ada integritas, jujur, setia, jujur, taat. Percaya. Kalau mungkin saudara belum, artinya menerima janji Tuhan yang luar biasa. Percaya, tekun terus, setia terus. Pada saatnya nanti Tuhan akan mengaruniakan, menganugerahkan. Kalau dibilang anugerah itu sebetulnya kita nggak pantas menerima, tapi diberikan. Ya, luar biasa ya kan. Kita ini orang kalau udah dipanggil Tuhan, kalau dipanggil Tuhan Yesus, suruh ngikut, ada yang pindah. Saya bilang, ini apa sih? Ngerti firman Tuhan, apa orang gitu. Tahu firman Tuhan apa enggak? Ya, firman Tuhan akan membuat kita. Dibilang kan pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Yesus datang memberi kita hidup, dan kita hidup di dalam kelimpahannya. Luar biasa kan? Banyak orang pindah karena apa? Yaitu orang pindah bilang apa? 3 ta itu. Karena harta, karena cinta,
karena tahta. Jangan sampai tergoda itu. Wah, kalau nggak pindah sana, saya dikucilkan. Dari ini sopo. Ya, jangan percaya. Itu tipuan. Tipuan siapa? Iblis. Kita harus tahu sifat dari iblis apa. Penipu, pembohong, pembinasa. Ya. Kalau kita bisa kena tipu, waduh, binasa. Jangan. Berapa lama kita hidup? Bila dibandingkan nanti yang kekal selama-lamanya itu. Saudara sudah dipanggil Tuhan untuk mengikut, malah karu-karuan, malah gak bener, ninggalin Tuhan. Dan orang yang ninggalin Tuhan dalam kehidupan di dunia sudah hancur, keselamatan yang dulu diterima hilang, lenyap. Buat apa? Jangan. Tetap bertahan. Ingat, pikul salib, sangkal diri, pikul salib. Itu pasti. Nggak enak. Dikasih beban kok enak. Ya nggak enak. Tapi nggak apa-apa. Bila dibandingkan kemuliaan yang akan kita terima. Sabar. Pada waktunya nanti saudara baru tahu. Waduh, memang benar. Ya kan? Ini. Di ayat berikutnya, ayat 15 dikatakan di sini, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Ya, ini Paulus sampai ngomong kayak begitu, ya enggak? Ya, Paulus sampai bilang di antara orang paling berdosa. Ya, kita nggak tahu siapa kita dulunya. Tapi yang jelas semua kita orang berdosa karena Yesus datang tadi katakan untuk pada orang berdosa, ya, pada orang berdosa. Bahkan Yesus juga katakan orang sehat gak perlu dokter. Ya, itu perumpamaannya begitu ceritanya. Ini kita berdosa perlu Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang olehnya kita bisa beroleh selamat, hanya nama Yesus. Makanya Tuhan katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa di surga kecuali melalui Yesus. Percayalah. Walaupun situasi seperti saat ini pandemi yang begitu luar biasa, tetap setia. Setialah sampai mati. Ini. Karena kita tahu bahwa kita ini hidup, yang menghidupi itu Tuhan. Yesus yang memberi kehidupan pada kita. Jangan sombong, ya, jangan sombong. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok, nggak tahu. Tapi kalau kita ngikut Yesus, saya tahu besok adalah kemenangan. Lebih baik. Kalau nurut, manut, ya, ngikut Yesus, manut saja. Dah, jangan hitung-hitungan lagi. Saudara kalau dengerin di ini apa online gini apa itu namanya YouTube apa gini ini ya kan, hati-hati. Banyak sinode, banyak aliran yang beda-beda. Yang sana bilang begini, yang sini bilang begitu.
Tapi kalau saudara ikut yang GBI, sekali GBI tetap GBI. Amin. Kalau saudara cari yang ke sana, ya beritanya lain. Wenak-wenak semua. Biarin aja. Kita nggak usah menghakimi. Nah, kalau saudara mau pindah ke sana, ya silakan. Silakan. Free will. Tuhan memberi kebebasan kepada kita. Hati-hati ya. Ini di saat yang akhir begini kita harus pertahankan iman. Pertahankan iman yang paling berat ya. Karena kita harus tahu betapa Tuhan Yesus dari tadi yang kita baca, lebarnya, kasihnya, dalamnya. Oh iya, itu di ayat Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Luar biasa kan? Tak terukur. Panjangnya tak terukur, lebarnya tak terukur, tingginya tak terukur, dalamnya tak terukur. Luar biasa kasih. Jangan main bilang, klaim Tuhan, klaim. Kan ada, saya pernah dengar itu begituan. Klaim janji Tuhan, klaim janji Tuhan. Klaim. Memang bayar premi apa? Jangan begitu. Tuhan berjanji pasti ditepati. Manusia janji bisa meleset. Kalau Tuhan janji pasti tepat, terbukti ya, pasti terbukti. Makanya jangan kena pengaruh ajaran-ajaran, ya saya nggak ngomong sesat lah, nggak enak ya, ajaran-ajaran yang lain ya, jangan yang menyenangkan telinga, mengenakan hati. Wah, Tuhan nggak ngajar gitu kok. Kalau kita tahu sangka diri pikul salib itu udahlah komplit itu, komplit. Ya, makanya kalau kita baca firman Tuhan setiap hari, kita enggak merasa takut. Enggak, ya memang harus begitu. Mengikut Tuhan ya begitu. Enggak heran. Ikutlah terus ya. Ikut aja terus. Hidup kita ini memang ya harus jadi contoh ya. Hidup kita memang harus jadi contoh. Tuh di sini dikatakan, tapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus berkata, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka ya, yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal ya. Kita harus jadi contoh dalam kehidupan kita hari demi hari. Dimanapun kita berada, jadi contoh. Jangan takut. Saya kalau beli apa, ada apa, bayar apa, ketemu apa, ini mulut saya nggak bisa lepas bilang Tuhan berkati, Tuhan berkati. Seperti Tuhan Yesus sudah memberi contoh kepada kita. Siapa dia? Siapa Yesus? Dia rela segalanya. Baca dulu di itu, Filipi 2, ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
Coba Tuhan Allah loh, pencipta langit bumi dengan segala isinya, dia sampai rela begitu. Siapa kita? Jangan sombong. Mungkin kaya, Allah kekayaan. Berapa sih? Kalau kita sadar dari mana kita kaya? Dari Dia. Pandai, pintar, S2, S3, sempat. Mungkin nggak ada sempat ya, S2, S3 ya. Ya. Siapa yang memberi? Tuhan. Coba kita dikrak. Langsung ya, makanya jangan nyombong. Kaya, pinter, bagaimanapun dipakai Tuhan. Jangan sombong. Oh, saya kan dulu. Jangan sombong. Semua dari Dia, oleh Dia, untuk Dia juga. Enak saudara ngalami hidup seperti itu. Ya. Coba kalau Tuhan Yesus waktu itu di dunia mau naik kayu salib, apa lo gak kenal gua? Ini gua datangin malaikat lo, roboh semua umpamanya. Tapi tidak, karena Dia menyelamatkan kita semua, menyelamatkan semua orang di dunia ini. Barang siapa percaya dibaptis diselamatkan, yang tidak percaya dihukum. Itu pasti, ya. Jangan main-main. Makanya kita harus menghormati Tuhan Yesus selama-lamanya. Hormati Dia, ikutin Dia, jangan lawan Dia. Saudara bisa salah jalan, coba kalau Tuhan ingatkan, kembali lagi jalan yang benar. Ya, sebab kita manusia, daging, ya, roh memang kuat, daging lemah. Ya, tapi kita jangan pakai alasan itu. Kalau kita udah tahu, ya udah, balik lagi. Percayalah, ada waktunya semua saudara yang percaya Tuhan dan setia, taat, jujur, semua akan diberkati. Kalau dibilang diberkati bukan hanya duit, apalagi zaman begini. Biar punya uang sak gudang gitu, kena game, ya kan? Iya. Berapa orang yang kaya-kaya begini game? Kenapa? Kena kokpit. Ya, makanya jangan, ya. Itu puji Tuhan. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita semua supaya kita lebih lagi taat, lebih baik, lebih jujur, setia pada Tuhan. Ikut Dia, ikut iring Yesus sampai selama-lamanya. Karena ada lagunya, iring Yesus selama-lamanya. Ya. Percaya, pada waktunya pandemi ini akan selesai. Corona kita hancurkan. Amin. Ya. Asal kita taat, ikut prokes. Ya. Pemerintah bilang begini-begini, ikuti. Kita harus paham bahwa pemerintahan yang ada karena atas izin Tuhan Yesus. Iya, kalau kita tahu itu, taat sama pemerintah, jangan ngomong gini, nggak perlu. Taat aja sama pemerintah. Berarti taat dengan pemerintah. Karena pemerintahnya nggak ada, semua boleh terjadi atas izin Tuhan.
Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini yang Tuhan sudah bicara banyak agar kami semua selalu taat, selalu jujur dan setia pada Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, Engkau yang memanggil kami, Engkau yang memilih kami. Bahkan Engkau mengaruniakan kasih-Mu yang tak terbatas itu. Begitu dalam, begitu tinggi, begitu luas, begitu lebar. Ya Tuhan, kami ingat semua itu. Hanya satu kata, dengan apa kami membalas? Hanya satu, yaitu kami hanya taat kepada Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Firman yang mengingatkan kami semua. Karena firman itu pedang bermata dua. Bagi yang berbicara, juga bagi yang mendengarkannya. Terima kasih. Ampuni Tuhan Yesus. Ampuni kami semua. Ampuni. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita masuk di dalam perjamuan ini, makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus. Supaya kita layak. Kita doa dulu, mohon ampun. Ya, untuk semua dosa, kesalahan, pelanggaran yang sudah kita lakukan. Agar perjamuan ini menjadi berkat buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa masing-masing berdoa. Wasikala barakat tasikirna. Ola bara batasana. Yesus. Ora basakara bataya sanandala. Inna dala. Yesus, ampuni kami semua Tuhan. Ampuni juga hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Untuk semua kesalahan, pelanggaran yang sudah dilakukan ya Tuhan. Ampuni. Saat ini kami mau masuk di dalam perjamuan kudus untuk makan dan minum tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Haleluya. Amin. Saudara, sebelum kita makan dan minum, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Ampun. Saudara, sikala bara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu diserahkan. Mengambil roti, ya, mari kita angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang
dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah calon yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Keluarkan kata-kata terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Ikara lapat pasakara. Ina bakara lapat pasiki bidara. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami percaya Tuhan. Persekutuan denganmu Tuhan melalui tubuh dan darahmu Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dia adalah bukti Tuhan bahwa kami ada di dalam Engkau Tuhan. Dan benar-benar Tuhan bilang semua firman perintah-Mu Tuhan kami lakukan. Maka semua janji-Mu Tuhan Kau berikan kepada kami semua. Janji-janji-Mu Tuhan teristimewa. Kehidupan yang kekal itu Tuhan yang Kau janjikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau berkati Tuhan. Semua berkat-Mu mengalir. Kesembuhan juga mengalir Tuhan. Sembuhkan semua. Pulihkan Tuhan. Pulihkan semua anak-anak-Mu Tuhan. Yang saat ini menderita kesakitan. Apapun penyakitnya Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Pulihkan. Kesembuhan hanya dari Engkau Tuhan. Kesembuhan hanya dari Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau yang menyembuhkan kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah.
ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita berpisah dan melakukan kegiatan yang seperti biasa kita lakukan, marilah kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kekasih Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita, kasih dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, serta kuasa dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.